Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast SMK Kartini dengan saya Tenoswa Mahira dan rekan saya Amelia Kartika Putri. Kali ini kita akan membawakan tema salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMK Kartini, yaitu Rohis. Dan narasumber pada kali ini dia adalah seorang alumni SMK Kartini dan juga merupakan ketua Rohis angkatan pertama. Dia adalah Kananda. Silakan Kananda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak, mau tanya-tanya, kakak ini lulusan tahun berapa dan jurusan apa pas di SMK Kartini? Saya ini lulusan tahun 2019 dan di SMK Kartini ini saya jurusan usaha perjalanan wisata. Kita mau tanya nih kak, kan ketua Rohis pertama dan kakak juga yang ngebuat Rohis. Kita mau tahu kilas Rohis itu awalnya gimana sih? Jadi pertama membuat Rohis itu kita cuma ngumpul biasa aja, kita belajar ngaji. Awalnya kita tuh cuma bertiga, itu belum ada guru. Jadi kita belajar ngaji bertiga, lalu ada guru agama yang masuk ke kita yang lagi ngaji. Nah, guru kita itu namanya yang pertama kali namanya Pamulyana. Nah, Pamul ini nanya ke kita apakah di sini ada Rohis di SMK ini. Ternyata tidak. Cuman kita coba buat sama Bu Yola buat bangun Rohis. Mudah-mudahan ya di ACC sih itu harus menunggu berapa hari ya, sekitar 3 hari lah, 3 hari baru di ACC. Lalu juga di ketika itu Bu Yola menjabat sebagai kepala sekolah juga di SMK Kartini ini. Nah, pada saat itu kita hanya beranggota 3 saja. Nah, yang pertama saya sendiri, yang kedua Rehan, yang ketiga Mirza. Nah, dipimpin langsung sama guru kita namanya Pak Mulyana. Nah, setelah itu seminggu kemudian Rohis SMK Kartini ini bertambah terus anggotanya, yang kita ngajak seperti kakak kelas kita, mungkin teman-teman kita. Itu kita masih kelas 10 loh, masih kelas 10 kita buat. Yang tadinya kita bertiga bertambah jadi bersepuluh. Jadi bersepuluh. Nah, itu nambah lagi dari kakak kelasnya dulu. Yang pertama kita dari kakak kelas itu bertambah 2 orang dulu. Yang setahu saya ini yang pertama kali dari teman saya sendiri masuk itu Kainten, lalu habis Kainten Sibat namanya, ada Sibat. Nah, habis itu kita nggak tahu kenapa ngumpul-ngumpul terus, bertambah nih anggotanya. Jadi kita terus ngaji, terus berkembang, jadilah sebuah Rohis. Kita urusin surat-suratnya juga lah, urusan sama Bu Yola. Akhirnya sebulan kemudian baru Rohis bisa terbuat. Jadi pemilihan ketuanya itu nggak langsung kayak apa ya, langsung main tunjuk-tunjuk aja gitu. Jadi siapa yang mau jadi ketua. Jadi kayak nggak usah main tunjuk-tunjuk, kan sukarela aja lah gitu ya, sukarela. Dan jadi saya sendiri menjadi ketua Rohis sampai tahun 2019 itu, sampai saya lulus ya. Dari awal saya masuk sampai lulus itu jadi ketua Rohis. Nah, di Rohis itu kita bikin juga kayak ada buat bahan penghibur kayak marawis, nggak baca Al-Quran aja sih. Jadi kayak kita ada kegiatan lainnya di luar, kayak di ziarah, kita jalan-jalan biasa, atau kita kulineran ya, tentang cari tahu lah tentang keislaman gitu gimana. Jadi nggak hanya di sekolah aja sih, kita di sekolah juga kayak belajar Al-Quran, belajar Iqra, terus hafalan dikit-dikit, terus tata cara sholat kita benerin semuanya sampai bisa. Jadi dulu sih banyak yang kayak udah masuk Rohis karena
mungkin berat atau gimana jadi keluar, padahal enggak sih, kalau kita belajar kan meningkatkan terus kan menjadi kitanya. Terus pada tahun 2019 itu saya sendiri berhenti jadi ketua ROIS karena banyak sekali pikiran-pikiran yang lain, karena mau sibuk ujian kan. Nah itu kita langsung ke ketua ROIS berikutnya, namanya Raffi ya kalau nggak salah ya. Raffi. Nah baru ke Raffi itu jalanin cuma setahun kalau nggak salah ya, cuma setahun. Nah kita udah dari ROIS itu banyak sih kegiatan-kegiatan kita, kayak bagi-bagi takjil, bansos, terus maulid, santren kilat, dan masih banyak lagi dah yang lain-lainnya. Nah tahun 2019 ini 2020 kita ganti ketua yang daripadanya Raffi ke Noval. Nah di sini kita mengalami sedikit penurunan karena adanya pandemi kan. Ya mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu lah. Nah, mungkin itu saja sih sampai sekarang, karena banyak sekali yang pengen saya bahas juga, cuman takutnya kepanjangan kan. Lanjut boleh. Nah, kan selama beberapa periode ini yang selalu ngawasin ROHIS kakak, menurut kakak gimana sih perkembangan ROHIS dari tahun ke tahun? Ya mungkin perkembangannya cukup maju sih, mulai dari saya masuk ke ROHIS itu cuman bertiga, mungkin nambah lagi fasilitasnya yang lainnya saya juga ajukan bekerja sama dengan teman saya yang ada di MAN 3. Itu saya setiap hari hampir setiap hari calling teman saya yang ada di MAN 3 itu gimana sih biar caranya ROIS kita maju, apalagi kita yang dari awal itu dari nol itu susah, biar kita tingkatkan ke atasnya gimana, kan harus bertahap, nggak langsung dari nol langsung ke 10 gitu misalnya. Nah itu kita callingan terus, biar apa sih ini kegiatan hari ini, kegiatan yang bisa kita lakukan, jangan sampai yang nggak bisa jadi nggak bisa terus, yang jadi kita nggak bisa jadi bisa gitu. Nah itu kita calling terus sampai sekarang ini, alhamdulillah cukup baik ya perkembangannya. Harapan kakak ke depannya untuk ROHIS tuh gimana? Untuk perkembangannya sendiri, untuk harapan ya, harapan kita mah biar ROHIS lebih maju lagi. Kalau bisa sih kegiatan-kegiatannya ya yang kita inginkan, kayak maulid, terus kayak ada event akbar. Kita pengen tuh dari dulu mau adain event akbar di maulid, kayak kita nggak tutup-tutupan, jadi kita membuka, ngundang ustadz dari orang lain gitu, kayak misalnya ustadz yang terkenal lah. Itulah harapan kita mah. Terus juga mudah-mudahan aja anggotanya sharing ke tiap tahun bertambah terus. Yang namanya ROHIS ini kan yang tadinya nggak bisa jadi bisa baca Al-Quran. Ya harapannya itu aja sih, biar nggak ada yang nggak bisa, jadi semuanya harus bisa anggota ROHIS. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Kananda yang udah ngisi podcast kita hari ini. Terima kasih udah ngeluangin waktu untuk kesini. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Mungkin gitu aja podcast kita hari ini. Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.